Betty ulang tahun. Kita buat apa? Apa yang bagus? Kita prank. Bagus tuh. Tapi kita telepon dulu Dila. Dulu ya, biar kita telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dila di mana? Di rumah. Kami ke sana ya. Oke. Oke. Nenek, kita ke sana. Assalamualaikum. Dila. Waalaikumsalam. Masuklah. Besok kan Betty ulang tahun. Kita ada niat untuk ngeprank dia. Kamu ikut dah. Ya, masalahnya tak tahu kita mau prank kayak mana. Menurut kau apa sih yang bagus? Ini menurut aku kita buat dia panik. Kan terjadi ini terjadi kebakaran tuh. Lepas dia panik baru kita surprise kan. Kan besok baru dia ulang tahun. Jadi kita tak ketahuan. Jadi kitanya surprise-kannya hari ini. Jadi kayak surprise banget. Ini. Dia telepon dulu, Bet. Siapa tahu dia tak di rumah. Lu kan telepon. Stop, nelpon nih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bet, di mana? Di rumah. Iyalah. Yalah. Mana dia? Jadi, Yuk, ke rumahnya yuk. yuk. Mana? Kita tahu Betty. Oh, ya. Oh, juga. Ya, berdua aja lah kita yuk. Nanti aku di sini persiapkan sendiri. Kalian masuk aja. Oke, oke. Yuk. Betty. Ngapa? Ngapa, San? Ngapa? Ngapa, San? Ini, Bet. Ngapa? Gimana lah? Rumah dia kebakaran. Wih, dekat mana kebakarannya? Di sana. Ya, antar aku tengok. Sana, Bet. Nih, kalian ini apa berbilang? Baru tahu. Bakar! Apa kalian nih? Bising betul. Kebakaran ketawa-ketawa pula kalian. Mana yang kebakaran? Apanya kau ketawa-ketawa? Tak lucu. Tawa, apa yang lucu? Sumpah tak lucu betul kalian kayak gitu. Prank! Salah. Tak lucu sumpah. Apa kalian kayak gitu? Bohong. Tak lucu. Mana nih? Tak tahu. Gara-gara Dila tuh. Itulah kan. Kan rencana dia tuh. Jangan dulu kita. Dia capek enggak tuh? Gara-gara kau, Dila. Betty marah. Kan kalian yang bilang mau ngeprank. Jadi aku kasih langsung kayak gitu. Udah kita minta maaf sama dia yuk. Yuk. Dulu. Kau ini. Kau dulu. Kau. Sini kita. Bising, woi, ngapelin tuh. Betty. Kenapa kau marah? Toh? Kami kan cuma ngeprank. Iya, kenapa kau marah? Aku tak marah, woi. Cuma aku kesal sama kalian, muak aku. Kalian tuh kalau mau bikin kejutan jangan kayak gitu caranya, tak lucu sumpah. Tak bisa aku kayak gitu. Tahu tak kalian, aku tuh pernah trauma gara-gara masalah kayak gitu. Kalian tak rasa kayak mana di posisi aku. Tahu tak kalian diam aja kayak gitu. Tak lucu. Aku dulu waktu kecil pernah nggak kayak gitu, ngalami kayak gitu tuh. Waktu kecil rumahku kebakaran, nah tak ada yang ngambil aku. Orang tua aku lari semua, aku ditinggal. Rumah udah kebakar semua. Maka itulah sampai sekarang aku tak bisa. Kalau udah masalah api tuh, sumpah aku muak. Lucu cara kalian kayak gitu. Lihat dulu. Diam kalian kayak gitu.
Pandailah kalian kayak gitu. Lain kali jangan lagi kayak gitu kalian. Kalau mau buat sesuatu tuh yang lain. Tak perlu kalian pakai acara kejutan dengan cara kayak gitu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video yang baru saja kita saksikan bersama-sama merupakan salah satu contoh gangguan kesehatan mental yang berupa post-traumatic stress disorder atau yang lebih kita kenal sebagai gangguan stres pasca trauma. Nah, apa sih yang dimaksud dengan post-traumatic stress disorder? Jadi, yang dimaksud dengan post-traumatic stress disorder itu adalah gangguan yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, peristiwa yang tidak menyenangkan ini bisa berupa kecelakaan, peperangan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Tapi, tidak semua orang yang mengingat kejadian trauma terserang post-traumatic stress disorder. Jadi, untuk menentukan apakah orang tersebut terserang post-traumatic stress disorder atau tidak, kita harus melihat dulu gejala-gejala yang dimunculkan penderita atau seseorang. Adapun gejala dari post-traumatic stress disorder ini, pertama itu ada ingatan peristiwa masa lalu atau ingatan pada peristiwa traumatis. Jadi penderita post-traumatic stress disorder ini sering kali teringat pada kejadian traumanya atau peristiwa yang membuatnya trauma. Bahkan, penderita sering merasa seakan-akan mengulang kembali kejadian trauma tersebut. Dan peristiwa trauma itu juga sering hadir sebagai mimpi buruknya. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang tertekan secara emosional. Yang kedua itu ada kecenderungan untuk mengelak. Jadi, penderita post-traumatic stress disorder enggan memikirkan atau membicarakan hal yang membuatnya trauma. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan dia menghindari tempat, aktivitas, dan orang-orang yang berkaitan dengan kejadian traumatisnya tersebut. Nah, yang ketiga itu ada pemikiran dan perasaan negatif. Jadi, penderita post-traumatic stress disorder ini biasanya selalu menyalahkan dirinya sendiri dan orang lain. Dan juga penderita ini biasanya kehilangan minat pada aktivitas yang dulu dia sukai. Misalnya nih, ada seseorang yang sangat suka mengendarai mobil dan motor secara kebut-kebutan. Tapi suatu ketika dia melihat kecelakaan besar. Nah, sejak itu dia menjadi trauma dan tidak menyukai kendaraan mobil atau motor. Begitu. Selanjutnya ada perubahan perilaku dan emosi. Jadi, penderita post-traumatic stress disorder ini seringkali mudah marah dan emosi walaupun tidak dipicu dengan ingatan peristiwa traumatisnya tersebut. Nah, inilah yang membuat penderita menjadi susah bergaul dan sulit untuk berkonsentrasi serta sulit untuk tidur. Nah, pengobatan yang bisa dilakukan untuk penderita post-traumatic stress disorder ini itu bisa berupa yang pertama psikoterapi. Jadi psikoterapi ini merupakan salah satu atau merupakan cara utama dalam menangani post-traumatic stress disorder. Psikoterapi ini biasanya dilakukan oleh dokter, tetapi jika dokter menangani kasus yang menurutnya pasien ini sudah tergolong parah, maka dokter akan menggabungkan antara obat-obatan dengan psikoterapi. Nah, selanjutnya itu psikoterapi ini bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Psikoterapi yang biasa dilakukan itu bisa berupa terapi perilaku kognitif, exposure, dan movement desensitization and reprocessing. Nah, pengobatan yang selanjutnya itu bisa menggunakan obat-obatan. Dan adapun obat-obatan yang biasa digunakan itu bisa berupa antidepresan dan anti cemas serta prazosin. Seperti itu.